Ya, oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya setelah 2 hari saya tidak membuat video ya. Memang kesibukan saya eh, ya sebagai pekerja begitu. Ya, jadi baru sempat lagi nih bikin video. Ini aja saya baru pulang kerja ya. Ya hari ini ya sebetulnya saya tidak hari ini tidak membahas emiten ini ya. Tadi pengennya begitu ada apa namanya mau bahas emiten lain. Cuman memang banyak yang ya beberapa orang itu meminta saya untuk membahas laporan keuangan kuartal 3-nya dari TAPG ya, atau Triputra Agro Persada ya. Ini adalah perusahaan kelapa sawit. Hari ini tanggal 25 Oktober jam setengah 8 malam ya, kurang lebih jam 8 kurang lah ya. Ya, tadi siang sih itu laporan keuangan kuartal 3-nya dari TAPG ini sudah keluar guys ya. Ini sudah saya lihat sekilas. Ini juga merupakan emiten yang saya pegang begitu. Saya belum jual ya guys. Ini ya, gimana nih, masih worth it enggak kayak gitu ya, masih worth it di hold atau enggak, atau mungkin bagi yang mau entry ya, laporan keuangan kuartal 3-nya worth it atau enggak, kayak gitu, layak di entry atau enggak ya, kita sama-sama analisa aja kayak gitu ya. Nah, ini datanya sudah saya dapatkan di IDX guys. Ya, kita lihat ekuitas dulu ya. Atas ya, ini bandingkan sama, kalau nggak salah tutup buku tadi saya baca ya, ke atas dulu. Oke ya, tutup buku ya berarti ya, 31 Desember 2021 yang kanan, kemudian 30 Septembernya itu yang kiri ya. Oke, ekuitas di sini, jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk ya. Kita fokus di sini guys. Oke. Ya, 9,3 triliun karena ini pembulatan ya. Jadi kita tambahkan 0 ya guys. 9,3 triliun itu adalah jumlah ekuitasnya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 ya, di bulan Desember yang hanya 7,5 triliun, ya itu menandakan ekuitasnya itu mengalami kenaikan seperti itu ya. Ekuitasnya mengalami kenaikan sekitar berapa nih? Ya, 2 triliunan seperti itu. Nah, jadi dari segi ekuitas ya, laporan keuangan kuartal 3-nya dari TAPG ini itu mengalami peningkatan. Itu yang pertama, poin yang pertama. Oke. Kemudian poin yang kedua guys, kita lihat labanya. Oke. Oh ya, bentar ya. Ini kan tadi kan tahun 2022 ya. Coba kalau kita bandingkan dengan tahun 2021. Nah, rasanya juga nggak afdol ya kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2022-nya ya. Untuk ekuitasnya di sini mengalami kenaikan atau enggak kan kita nggak tahu kan. Nah, ini. Nah, ini jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik induk di kuartal 2 2022 itu 8,7 T, guys. Ya. Kalau di kuartal 3-nya 9,3 T begitu. Artinya di sini dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu mengalami kenaikan, guys. Ya, mengalami kenaikan berarti 9,3 dikurangi 8,7 guys ya. Ya sekitar 6 ya, 600 miliaran ya. Naik 600 miliaran. Oh sorry, ya betul ya. Kan ini 8,7 ya, betul. Ya, 600 miliar itu adalah kenaikan ekuitas dari kuartal 2 2022 ke kuartal 3 2022 guys. Kayak gitu. Mengalami kenaikan 600 miliar di ekuitasnya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kita lihat di sini labanya guys. Laba. Nah, ini laba. Oke, nah ini sama aja ya. Oke, 2,3 triliun labanya. Tapi ingat guys, untuk laba ini ya, sama seperti ekuitas tadi juga, itu adalah gabungan 3 kuartal. Seperti itu ya.
2,3 triliun itu adalah gabungan semuanya ya, dari kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3 ya. Itu adalah 2,3 triliun. Nanti kenaikannya berapa ya, nanti kita cek aja di Stockbit seperti itu. Nah, tapi kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan dulu aja nih dengan kuartal berapa nih? Kuartal 3 2021 ya, yang kanan ini. Itu labanya hanya sebesar 700 miliar. Artinya di sini secara years to years ya, itu mengalami kenaikan yang awalnya 700 miliar ya di kuartal 3 2021 itu menjadi 2,3 triliun di kuartal 3 2022 guys. Nah itu jadi mengalami kenaikan seperti itu. Nah kalau kita bandingkan dengan kuartal 2-nya ya, di sini kita lihat. Ingat ya guys ya, sekali lagi ini adalah gabungan yang tadi ya, itu adalah gabungan 3 kuartal. Oke, ini 1,7 T ya. 1,7 triliun untuk di kuartal 2 2022. Nah, kenaikannya sekarang berapa? Ya tinggal dikurangin aja. 2,3. Bentar ya, saya coba pakai kalkulator dulu, guys. Kalkulator. Oke. Jadi secara sekilas ekuitasnya memang mengalami kenaikan ya. Nah, kita coba yang labanya nih, guys. Untuk kuartal 3 2022 itu sebesar 2,3 T ya. 2,337 ya, segini aja ya. Dikurangin dengan kuartal 2 2022-nya itu sebesar 1,7 T. 779 guys. Ini dapatnya. Iya, ini kenaikannya 558 miliar dari kuartal 2 ke kuartal 3 tahun 2022. Artinya di sini mengalami surplus, tidak minus untuk labanya guys. Seperti itu. Nah, kalau kita cek di Stockbit guys, coba ya kita bandingkan dengan Stockbit. Kita bandingkan dari kuartal 1 ke kuartal 2 2022 itu juga berapa? Oh ya, nanti ini saya tutupi ya guys ya. Kebuka portofolionya. Ya. TAPG. TAPG. Nah, ini malah orang guys. Ini kita buka. Ya agak lemot guys karena habis hujan. Start. Nah, ini betul kan? Nah, 500 coba tadi hitung-hitungan saya. Nah, ini hitung-hitungan saya 558, di Stockbit datanya 557 ya. Itu ada apa namanya selisih sedikit ya, nggak apa-apa lah ya. Artinya dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu naik sebesar 500 miliar. Tapi kalau kita bandingkan dengan kenaikan dari kuartal 1 ke kuartal 2 2022, kenaikannya sungguh luar biasa. Ya, itu adalah 900 miliar ya. Jadi untuk labanya dari TAPG ini guys ya, untuk kuartal 3 itu lebih kecil daripada kuartal 2 ya 2022, dan tapi lebih besar daripada kuartal 3 di tahun 2021 ya. Untuk kuartal 2 2022 itu kenaikannya 900 miliar labanya, kalau kuartal 3 nya 557 miliar. Nah, kalau kuartal 3 2021 itu 300 miliar. Seperti itu. Kalian bisa lihat datanya yang ini, yang ada di kursor. Nah, itu. Ya ini ya. Ini kan. Nah, ini yang kuartal 3 2022, ini kuartal 3 2021 ada kenaikan, tapi ada penurunan dari kuartal 2 ya ke kuartal 3-nya. Yang tadinya 900 miliar menjadi 500 miliar. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya guys, ya kita cukup ya analisa dua itu aja. Dari segi ekuitas dan juga segi laba ya, itu semuanya mengalami surplus. Artinya kita sudah tidak
perlu untuk melihat liabilitas. Tapi kalau ada waktu ya silakan juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Yang jelas yang jelas di sini ketika laba dan ekuitasnya itu mengalami kenaikan, berarti kemampuan dia untuk membayar hutang pun juga harusnya bisa seperti itu ya. Nah, ini ya untuk data laporan kuartal 3-nya, keuangan kuartal 3 dari TAPG. Nah, sekarang pertanyaannya, masih worth it nggak saham ini? Ya, kembali lagi ke pertanyaan awal. Seperti itu. Dengan laporan kuartal 3-nya yang sudah keluar. Oke, masih worth it atau enggaknya itu ditentukan oleh dividend yield, guys. Dividend yield bukan DPR-nya, ya, bukan dividen per share-nya, ya, melainkan dividen yield-nya, kayak gitu. Kalau dividen yield-nya masih gede, di atas 4% begitu, ya saham ini layak untuk di hold. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, kita lihat di sini. Untuk ini di apa namanya, di RTI itu udah keluar, tapi hitung-hitungan RTI itu dari mana nemunya? Nah, nemunya itu dari laporan keuangan. Cara menghitungnya gimana ya? Saya ajarin sekalian ya, guys ya. Jadi kan di sini kan di laporan keuangannya kan sudah tertuliskan ya. Kita fokus di sini nih. Laba atau rugi per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan. Ini kan 118 per lembar sahamnya, guys ya. Nah, 118 ini itu adalah EPS 3 kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Maka dari itu kita harus mengurangi lagi dengan kuartal 1 dan kuartal 2 jika kita ingin menemukan EPS di kuartal 3. Nah, yaudah kita kurangin aja. Berarti kan 118 dikurangin dengan untuk EPS kuartal 2, kuartal 1, kuartal 2-nya kita lihat RTI aja, guys. Ya, saya buka RTI dulu di handphone. Ya, kuartal satunya 44, guys, EPS-nya. Dikurangin dengan kuartal 2-nya itu 46. Oke, ini adalah IPS di kuartal 3, 28 per share atau per lembar sahamnya, guys. Kayak gitu. Ya. Ini adalah kuartal 3. Memang kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 dan kuartal 2 di tahun 2022, itu mengalami penurunan hampir setengahnya sih. Ya, hampir setengahnya begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 2021, ya, itu mengalami kenaikan, ya. Nah, yang mana yang betul? Kayak gitu. Kita bandingkan dengan yang mana nih? Jujur, guys, kalau saya, analisa saya, itu saya bandingkan dengan kuartal 2 di tahun sebelumnya. Jadi kita bandingkan dengan kuartal 3 di tahun 2021. Itu analisa saya. Tapi juga ada sebagian orang yang memang membandingkan dengan kuartal 1 dan atau mungkin kuartal 2 2022. Ya nggak apa-apa juga, ya terserah kalian kayak gitu. Tapi menurut saya sih lebih valid jika kita bandingkan dengan kuartal 3 2021. Kayak gitu. Jadi kuartal 3 dengan kuartal 3, kuartal 2 dengan kuartal 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat potensi dividen yield-nya berapa, guys. Nah, di RTI kan sudah muncul nih. Untuk EPS anualisnya itu adalah 157, guys. 157. Ya. Untuk DPR-nya dia pernah bagiin 2 kali, ya. Dia pernah bagiin 2 kali. Yang pertama itu DPR-nya 32% ditambah dengan 43%. Nah, dibagi dengan 2 data. Oke, 37,5 ini adalah rata-rata DPR selama 2 kali ya. Selama 2 kali dia bagiin. Rata-rata DPR-nya adalah 37,5%, guys. Ya. Nah, dari sini kita untuk menemukan dividennya ya, potensi dividennya per lembar saham, kita kalikan dengan EPS anualisnya. 157, guys. Dibagi dengan 100 karena persen ya. Ya, dapat 58,875. Ini adalah potensi dividen yang akan dia bagikan di tahun depan. Ya. Dengan IPS anualisnya adalah 157. Pembagian DPR-nya 30-an persen ya tadi ya untuk rata-ratanya. Begitu. Nah, sekarang potensi dividen yield-nya berapa nih, guys? Di harga segini nih. 705 dibagi dengan 705. Oke, dapat 8,3% untuk potensi dividen yield ya, ketika dia membagikan dividen di tahun 2023 seperti itu. Nah, menurut
analisa saya untuk saham ini ya, TAPG ini, meskipun ada penurunan dari kuartal 2 2022 ya, dan juga ada kenaikan ya tadi ya dari kuartal 1 kuartal 3 di tahun 2021. Jadi TAPG ini menurut saya masih worth it, masih bagus, masih layak untuk diinvestasikan. Kenapa? Dividen yieldnya itu lebih dari 4%, ini 8,3%. Return yang kita dapatkan selama setahun itu adalah 8,3%, lebih besar jika kita bandingkan dengan kita nabung di reksadana yang maksimal hanya 4%-an guys. Jadi kesimpulannya untuk kuartal 3 di tahun 2022 ini itu menunjukkan TAPG ini masih layak untuk di hold ataupun di entry. Seperti itu. Kalau turun lagi gimana? Dividen yieldnya potensinya semakin besar. Kayak gitu. Kesempatan kalian untuk mendapatkan return yang besar pun setiap tahun itu juga bakal terbuka lebar guys. Kayak gitu. Ya. Nah, mungkin ini aja ya pembahasan kita laporan keuangan kuartal 3 dari TAPG. Jika video ini membantu kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga tonton video saya yang lainnya. Dan jangan sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.